Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Putri Fitriasari. Hari ini kita akan mempelajari tentang uji one sample t-test. Bisa dilihat di sini, uji one sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dari sampel tunggal terhadap suatu rata-rata acuan. Rata-rata acuan itu kita namakan dengan mu0 ya. Dengan asumsi data berdistribusi normal. Jadi untuk menggunakan uji one sample t-test ini, syaratnya data kita harus normal. Dulu kita sudah mempelajari tentang uji normalitas data. Bisa dicek lagi bagaimana cara pengerjaannya. Ini adalah kriteria pengujiannya dan uji one sample t-test ini kebalik ya. Uji one sample t-test itu sendiri dibagi menjadi 3 hipotesis, dalam 3 bentuk hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis 2 arah, yang kedua adalah hipotesis 1 arah pihak kiri, yang ketiga adalah hipotesis 1 arah pihak kanan. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis 2 arah. Oke. Di sini juga sudah saya buatkan prosedur pengerjaannya bagaimana. Untuk uji hipotesis 2 arah, yang pertama kita harus menentukan nilai idealnya. Nilai patokannya tadi ya, atau kita buat juga ini sebagai nilai patokan. Nilai patokan ini tergantung dari soal. Contoh soalnya terlampir. Kita cek di sini. Di soal kan dikatakan bahwa seorang kepala sekolah menengah atas akan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas guru yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Untuk keperluan tersebut, maka kepala sekolah menyebarkan kuesioner kepada para siswanya. Kepala sekolah tersebut menduga bahwa kualitas guru di SMA X tersebut sama dengan 85% dari nilai rata-rata idealnya. Untuk membuktikan, kepala sekolah ini mengambil sampel 20 orang siswa untuk mengisi kuesioner. Jadi, satu kuesioner itu skalanya 4 ya, dari rentang 1 sampai 4. Berarti, karena tadi kepala sekolah ini menduga bahwa kualitas guru di SMA tersebut sama dengan 85%, maka yang kita gunakan adalah 2 arah. Karena untuk hipotesis 2 arah ini dia adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Bisa dilihat ada di materi ya, terlampir. Jadi kalau dia sama dengan dan tidak, hipotesisnya sama dengan dan tidak sama dengan, berarti dia 2 arah. Tergantung dari soal. Yang pertama kita langsung menentukan nilai idealnya. Nilai idealnya kan dari soal tadi karena patokannya 85%, berarti kita cari nilai idealnya adalah banyaknya pertanyaan kuesioner dikali nilai maksimum instrumen untuk satu pertanyaan dikali dengan jumlah responden. Banyak pertanyaannya ada 10, nilai maksimum per satu pertanyaan adalah 4 dan jumlah respondennya 20. Jadi nilai maksimum ini bukan nilai ideal ya. Nilai maksimum. Skor maksimum. Skor maksimum. Dari skor maksimum ini nilai idealnya adalah jadi 80% dari skor maksimum. Jadi kita perbaiki nilai ideal sama dengan adalah 85% dari nilai maksimum. Oke, karena nilai maksimumnya 85%, berarti kita kalikan dengan 40. 40 ini adalah, kenapa ini 40? Ini kan 800. Sedangkan pertanyaannya ada
pertanyaannya, jadi ini 800 ini perlu kita bagikan dengan jumlah pertanyaannya atau jumlah jumlah respondennya, maksudnya jumlah respondennya. Jadi ini 800 kita bagikan dengan 20 karena respondennya ada 20. Berarti menghasilkan 34. Mu 0 kita sama dengan 34. Ini adalah patokannya. Kita kan tadi berangkat dari soal, sedangkan ini adalah kalau misalkan kita mengajukan judul skripsi, kira-kira dari permasalahan ini, judul yang mungkin adalah analisis kualitas guru mata pelajaran X di SMA X Palembang pada tahun 2006. Variabel penelitiannya adalah persepsi kepala sekolah, sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas guru mata pelajaran X di SMA X Palembang. Langsung saja kita membuat hipotesisnya. Kita buat hipotesis penelitiannya. Hipotesis terdiri dari 2 H0 dan HA. H0 yaitu kualitas guru mata pelajaran X di SMA X pada tahun 2006 tidak sama dengan 85% dari nilai rata-rata idealnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya, kalau yang tadi tidak sama dengan 80%, berarti hipotesis alternatifnya adalah sama dengan 80%. Kalau dalam bentuk statistik, mu H0, mu tidak sama dengan 34. 34 ini tadi 85%-nya ya. Yang di atas tadi, sedangkan hipotesis alternatif mu sama dengan 34. Yang ketiga adalah proses pengerjaan dengan SPSS-nya. Yang seragam dengan yang di atas kita boldkan semua. Oke. Langsung saja kita ke pengerjaan SPSS-nya. Ini SPSS-nya sudah saya buka. Untuk contoh soal terlampir ya. Tadi adalah angket, labelnya kualitas guru, karena datanya tidak ada yang koma, jadi ini desimalnya kita nolkan, jangan lupa measure-nya scale. Masukkan saja datanya ke data view, ada dari 1 sampai 20, ada di contoh soal. Kalau sudah selesai, langsung kita analisis datanya dengan cara pilih analyze, pilih compare mean. Mana yang harus kita pilih? Kita pilih one sample t-test. Kualitas guru ini kita pindahkan ke test variabel. Test value-nya ini kan masih 0. Kita ganti dengan nilai patokan kita. Atau nilai mu 0 kita. 34 kan tadi. Setelah itu kita pilih OK. Mana yang harus kita lihat? Nilai signifikan ini. Bandingkan nilai signifikan yang diperoleh, kita kembali ke langkah selanjutnya. Setelah prosedur pengerjaan dengan SPSS, bandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan nilai alfa. Nilai signifikan kita tadi kan 0,000. Apakah itu lebih kecil daripada alfa atau lebih besar? Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil berarti tolak H0. Jadi, karena nilai signifikan dalam kurung 0,000 kurang dari alfa, nilai alfanya 0,005, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kita menerima HA. Oke. Kesimpulannya apa kalau kita menerima HA? Lihat hipotesis alternatif. Ini. Jadi, kesimpulannya adalah
kualitas guru mata pelajaran X di SMA X pada tahun 2016 sama dengan 85% dari nilai rata-rata idealnya. Jadi untuk menentukan apakah dia menggunakan uji dua pihak, uji dua arah atau uji dua pihak, uji satu arah, baik itu saya ulangi. Jadi untuk menentukan apakah kita menggunakan uji dua pihak atau uji satu pihak, ada yang mengatakan dua pihak, ada yang mengatakan dua arah ya. Dua arah juga, satu pihak itu ada dua macam lagi, pihak kanan dan pihak kiri. Kita lihat dari soalnya. Kalau soalnya seperti yang tadi sama dengan, bahwa ada sama dengannya, berarti itu pakai uji dua pihak. Tapi kalau dia kurang dari atau lebih dari, itu berarti pakai satu pihak atau satu pihak yang pihak kanan atau pihak kiri. Kalau dia kurang dari berarti pihak kiri, kalau dia lebih dari dia pihak kanan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Jika kurang jelas, kita akan membuka tanya jawab di forum diskusi. Semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.